Satu, kami menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan otonomi khusus jilid 2 dalam bentuk dan nama apapun di teritori West Papua. Papua Selatan, Merauke, Asmat, Mapi, dan Kabupaten Boten Digo tolak Otsus jilid 2. Dengan tegas kami menolak upaya pemerintah untuk memperpanjang otonomi khusus di atas tanah Papua. Yo tolak Otsus jilid 2, men. Yo tolak Otsus jilid 2. Kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya Kini sendiri. selamatkan Papua. Instrumental nakal pakai logika dengan etika, ketika gambar tingkah rima. Kami keberadaannya Otsus di tanah Papua bukan untuk membangun tanah Papua, namun menghancurkan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena keberadaannya Otsus di Papua itu dia tidak lebih melihat ke pelosok-pelosok daerah kami, seperti di bagian bidang pendidikan, guru-guru, kesehatan itu dia tidak memperhatikan. Ini malahan merusak, yaitu dia sekarang lebih fokusnya di infrastruktur. Itu dia membuat akses bagaimana supaya transmigrasi atau apa itu semua bisa dimasukkan di sana. Seharusnya dia perhatikan itu yang bisa mensejahterakan manusia di Papua, yaitu seperti itu, bagian kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Tolikara di Kota Isudi Makassar di Otsus yang kami menolak. Karena kami melihat yang dapat Otsus hanya banyak, kami di daerah banyak korban, jadi kami tolak. Jadi untuk masalah Otsus, kalau Otsus ini kan kesepakatan seluruh rakyat Papua kan tolak. Namun ada beberapa pemerintah memaksakan harus Otsus ini memperpanjangkan. Jadi bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan pemerintah Republik Indonesia. Halo kawan-kawan, salam pembebasan nasional. 20 tahun otonomi khusus telah berlaku di Papua. Namun dalam praktiknya masih terus terjadi penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang jauh dari proses awal pembentukannya, seperti pelurusan sejarah, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan perlindungan terhadap hak, harkat, dan martabat orang Papua. Operasi militer, penangkapan, perampasan tanah-tanah masyarakat adat masih terus terjadi hingga saat ini. Tahun 2019 lalu publik dikejutkan dengan peristiwa ucapan rasisme yang dilakukan oleh aparat negara terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang kemudian menimbulkan aksi kemarahan massa rakyat Papua yang terjadi hampir di seluruh tanah Papua. Aksi-aksi tersebut kemudian diikuti dengan
atau dibalas oleh Jakarta dengan pengiriman militer yang sangat masif ke Papua. Nah, aksi massa yang dilakukan rakyat Papua tersebut pun kemudian dibalas dengan penangkapan terhadap aktivis-aktivis Papua yang kemudian dituduh menjadi dalang atas aksi-aksi kemarahan massa terhadap ucapan rasisme yang dilakukan oleh aparat militer. Nah, kosongnya perbaikan terhadap hidup orang Papua, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap keberadaan Indonesia di bumi Papua. Nah, aspirasi tersebut kemudian diturunkan melalui tuntutan-tuntutan penolakan otonomi khusus yang dipaksakan Jakarta untuk dilanjutkan di Papua. Nah, maka berikut ini kita akan melakukan beberapa diskusi atau wawancara santai singkat mengenai otonomi khusus bersama dua orang kawan aktivis Aliansi Mahasiswa Papua. Nah, mari kita saksikan bersama kawan-kawan. Akhir-akhir ini kan bukan akhir-akhir, memang sudah 2018-19an isu Papua ini kan dia tambah naik sekali tuh. Lagi macam habis rasisme lalu tuh yang orang bilang monyet itu. Oh iya. Terus kesini terus orang Papua mulai tolak otsus itu. Nah ini kan isu kan berkembang ramai sekali tuh. Sip. Berarti yang muncul tuh. Macam setelah 2019 terus masuk 2020 orang aksi tolak otsus. Nah, habis itu baru terakhir kan isu-isu dong bilang apa kasih isu teroris lah, terus dong kasih mati jaringan apa nih? Kabel optik ya. Kabel optik ini. Sip. Terus dong apa nih? Tangkap aktivis-aktivis terutama Komandan Victor. Sip. Nah itu yang apa menurut kamu bagaimana terkait situasi ini, terutama macam otsus ini? Macam otsus tuh kenapa jadi pembicaraan yang penting, mungkin di sejarah kayak bagaimana menurut Komandan? Kalau ini menurut satu kan ini soal otsus ini kan kalau di banyak kalangan, misalkan kalangan masyarakat, mahasiswa juga kalangan rakyat ini kan yang menjadi wacana di publik kan pembicaraan soal otsus kan. Otsus lahir di tahun 2021 karena waktu itu rakyat Papua minta merdeka. Kemudian Jakarta kasih otsus. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kan dia terbalik. Kalau kita tarik sejarah otsus lahir, kenapa otsus bisa ada, kemudian tarik lagi pinjam di 61, kemudian tarik lagi sejarah hidup orang Papua dengan Indonesia. Kalau kita tarik dia berarti soal otsus itu tidak ada pembicaraan otsus lagi, atau tidak bicara soal Papua atau Indonesia. Karena tanpa Indonesia atau tanpa otsus, orang Papua tuh mampu hidup sendiri. Jadi untuk soal otsus tuh kalau mau bicara otsus lahir atau baik atau buruk itu menurut saya tuh pembicaraan yang basi. Karena sebelum ada otsus, sebelum ada Indonesia, orang Papua bisa hidup tanpa otsus itu. Nah itu jadi kalau saya lihat sejarahnya ketika kalau itu kan, kalau saya mau bicara soal ketika ditanya saja berarti saya ikut narasi kolonial atau Indonesia. Otsus lahir seperti apa atau otsus sukses atau tidak, berarti saya ikut narasinya
kolonial Indonesia. Jadi saya ikut narasi saya sendiri bahwa Otsus itu bukan soal hal dia lahir atau tidak atau sejarah seperti apa. Terus saya jawabnya tanpa Otsus, tanpa Indonesia, orang Papua mampu hidup sendiri. Berarti semacam nih. Sebenarnya tanpa Otsus juga orang Papua bisa hidup gitu. Sip. Kalau kita macam tadi jelaskan, terus kalau semacam sebelum Otsus itu kan dan biasa cerita-cerita itu kan situasi di Papua ini kan operasi militer lah, terus tidak ada demokrasi lah, tidak ada kebebasan, pokoknya tidak ada kebebasan untuk orang Papua. Setelah Otsus itu kan waktu Indonesia mulai di Papua, setelah Otsus itu kan setelah 2021 itu kan dia bilang karena ada Otsus mulai ada ini macam dia bilang apa ini kebebasan orang untuk berkumpul berpendapat. Tapi menurutku tuh gimana kalau kau antis tuh saya macam setelah Otsus ini berjalan, apakah pembunuhan, penculikan, terus ruang demokrasi itu sudah terbuka atau masih Kalau menurut saya itu kan saya ikuti realitas kalangan rakyat Papua atau setelah hadirnya Otsus. Itu kan sebelum kan memang agak sedikit agak tidak ini sedikit tidak ada hidup agak sedikit aman sih. Tapi sebelum sesudah Otsus tiba banyak problem yang terjadi di Papua. Jadi problem masih ada saja. Iya masih ada. Otsus ada kah, tidak ada kah? Otsus ada pun tidak ada pun ada problemnya. Terus nama Otsus kan saja Papua sih. Tapi setelah hadir di sana banyak pembunuhan, terus tabrak lari, eksploitasi di mana-mana, itu banyak sekali. Sip. Terus negara kolonial kan memang membangun narasi di kalangan publik kan Papua itu sudah infrastruktur yang maju dan lain sebagainya, tapi realitasnya tidak ada di sana. Bilang pembangunan sudah maju tapi tidak ada kehidupan masyarakat, tidak ada ini perubahan. Terus memang otonomi ada di Papua sih, tapi pendidikan dia terbelakang, terus kesehatan tidak digratiskan. Kan otonomi kan mengatur daerahnya sendiri, tetapi dana itu kan di oknum-oknum lain yang korupsi di mana-mana, tidak terkena di kalangan rakyat. Rakyat tidak menikmati Otsus. Terus dong punya tempat pencarian nafkah hidup saja yang eksploitasi besar-besaran. Maka rakyat hidup menderita, belum itu lagi penindasan, belum itu lagi tembak oleh militer, terus memperkosa, terus tabrak lari dan lain sebagainya. Banyak problem yang alami setelah saja, tapi setelah Otsus ada di tanah Papua. Macam yang kemarin, macam Duga, Intan Jaya yang perang masyarakat mengungsi. Beberapa masyarakat sedang mengungsi di situ. Terus pembunuhan yang di luar hukum itu banyak sekali. Terus di pihak militer dong melanggar aturan kode etik perang dan lain sebagainya. Anak SD yang tembak, seharusnya dari hukum negara ini kan anak SD SMP kan tidak layak tembak sembarang sih, tapi di negara militer sendiri melanggar kode etik perang dan lain sebagainya. Sip. Berarti macam sebelum ada Otsus ke setelah ada Otsus sebenarnya sama saja. Sama saja. Situasinya sama saja. Nah, itu macam memang nih kita pada masalah saja begitu. Iya.
Tidak ada perubahan tuh. Berarti kan kalau yang terakhir kan berita yang berkembang, bukan berita, memang kenyataan di lapangan itu kan selama 20 tahun itu kan tidak ada ini tuh. Macam tadi kamu jelaskan beberapa itu tidak ada perubahan. Nah terus terakhir orang Papua kan tolak perpanjangan otsus yang dibilang otsus otonomi khusus plus kayak ini. Plus kayak ini. Jadi bilang dong mau kasih perpanjangan ini. Nah kalau yang terakhir ini kan masyarakat Papua ini dong tolak, tapi Jakarta ini kan paksa kan. Dia macam paksa atau macam kita mau kasih orang sesuatu, orang yang kita mau kasih dia tolak, tapi macam kita paksa kasih saja begitu, baik. Macam gila kan. Dia macam kayak bagaimana? Itu menurutku memang macam Jakarta kayak sedang paksakan sesuatu tuh. Ya. Kalau saya lihatnya tuh ini bicara konteks Papua tuh kan dia tidak terlepas daripada kekayaan alam Papua. Bicara Papua tuh kan tidak terlepas dari sumber daya alam yang dimiliki Papua. Jadi Papua tuh kan dia punya historis panjang. Dia punya historis panjang yang sama dengan Indonesia. Dia punya historis tentang kemerdekaannya. Kemudian dia punya historis perjuangan dari 61 hingga sekarang. Artinya dia punya historis ini kan yang mencatat kalau Papua ini dia sederajat sama dengan negara-negara yang lain. Sementara demi tadi kekayaan alam di Papua itu kan kalau kita lihat misalkan historis di Papua, sesudah Papua merdeka, kemudian perjanjian New York Agreement dilaksanakan Roma juga, kemudian dalam perjanjian di New York Agreement mengatur soal melakukan PPRA atau one man one vote di tanah Papua tahun 1969 sebelum dilaksanakan PT Freeport masuk 67. Jadi PPRA atau penentuan pendapat rakyat sebelum dilaksanakan tahun 1969, di tahun 1967 PT Freeport sudah masuk di tanah Papua. Di sini kan kita bisa lihat bagaimana kepentingan asing, kepentingan kapitalisme atau kepentingan imperialisme itu jauh sudah ada untuk menguasai hasil kekayaan alam Papua. Pace Murtopo juga pernah katakan kalau Papua itu kalau merdeka di planet di bulan atau di mana? Di mana suruh Amerika antar ke bulan. Sip. Macam-macam itu kan soal-soal bagaimana Indonesia melihat Papua itu bukan karena manusianya, tapi Indonesia lihat Papua tuh soal kekayaan alamnya. Jadi dari cerita panjang ini kita menarik satu kesimpulan kalau otsus itu akan dilaksanakan apapun Jakarta akan paksakan. Selama Jakarta dan Amerika dan negara-negara lain masih punya niat untuk menguasai sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Ya. Gimana kau cukup gas lagi ke rem? Gas. Gas makan pining mau gas. Kalau jadi kan terakhir tuh kan istilahnya itu kan apa? Di Papua ini kan sekitar 20 berapa organisasi itu.
20 lagi 100 lebih organisasi yang mulai nyatakan sikap untuk bersatu terus sama-sama tolak Otsus. Itu kan organisasi kan bukan hanya yang dari Papua tapi dari luar Papua juga mendukung. Artinya ini kan kalau mau dilihat kan salah satu kemajuan besar untuk semua kelompok gerakan bisa menyatukan diri ke dalam itu. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan itu di situ bagaimana? Misalnya masalah persatuan. Iya. Terus kira-kira dengan yang sudah ada ini kira-kira apa yang harus didorong? Iya. Terus yang seperti itu maksudnya kira-kira dengan kondisi persatuan yang sudah ada terus dengan situasi yang sudah terjadi ini kira-kira seperti bagaimana? Mungkin apa yang kawan-kawan mau sampaikan atau pesankan atau gitu. Paling kalau dari satu ini soal di tanah Papua itu kan dia orang-orang ini kan yang tadi kita sudah bicara soal rakyat sudah marah tuh sudah bersatu segala macam, tapi kan rakyat ini dia mau diarahkan kemana dia bingung karena itu orang Papua tuh kita kadang itu tidak bersatu. Yang paling penting tugas gerakan hari ini kan membangun kekuatan bersama, membangun aksi bersama, membangun strategi bersama untuk bangun kekuatan yang lebih besar atau persatuan nasional. Nah ini yang kita perlu untuk buat persatuan di atas tanah Papua. Persatuan itu adalah kekuatan bagaimana bahwa keinginan rakyat tadi yang sudah jeli itu meyakinkan dia, kasih dia jalan supaya ini jalan yang benar untuk kemarahan tuh bisa dengan cara untuk terorganisir menentukan masa depannya sendiri. Kalau dari saya melihat dengan persoalan ini butuh persatuan dan kesatuan agar supaya persoalan yang rakyat hadapi hari dulu hingga sekarang yang hadapi ini agar supaya ke depan dan kehidupan kayak tidak seperti amaran dan sebagainya. Iya, mungkin seperti begitu menghukum kata-kata sambutan kan.
niro iru niro ala nino mo Apuari logo nyalo nino iri Jesus were Merdikari logo nyalo nino pasiri ala were Papuari logo nyalo nino iri Jesus were o Merdikari logo nyalo nino pasiri ala niño Yes, con